Demikian sambutan dari Bapak Dr. Andes Ahyani An-Nibhani MM selaku anggota Dewan DPRD Kabupaten Tangerang. Semoga apa yang beliau sampaikan tersampaikan untuk kita semua. Adapun sambutan berikutnya Bang Winso yang akan disampaikan oleh guru kita Abah Kiai Nur Alim Jailani, kepada beliau dipersilahkan. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi arsala Muhammadan al-muttasif bi jami'i sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khassahullahu ta'ala bima'athiril hukmiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi min yaumina hada ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Camat Curug yang diwakili oleh Bapak Sekcam, Bapak Angga yang baru saja pamit pada kita karena harus melanjutkan tugasnya, tugas yang sama, menghadiri peringatan Maulidur Rasul di Curug Kulon kalau tidak salah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Kadu, Bapak Muhammad Asdiansah, Sarjana Hukum, beserta Pak Babinsa, Pak Binamas, dan seluruh kru lah pokok nama. Ya kru kan ada BPD, ada siapa lagi? Ada sekretaris desa dan lain sebagainya. Ya. Yang saya hormati para kasepuhan, para pini sepuh, baik dari Masjid Jami Bayatus Sa'adah ataupun dari Masjid Jami Darul Ulum, para tokoh masyarakat, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ahyani An-Nibhani MM, anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Kita berharap insya Allah 5 tahun ke depan masih berkantor bareng saya di Tiga Raksa Padewan. Amin ya robbal alamin. Bapak Dr. Andes Tubagus Anjar Ajizi, SHMSI, beserta para tokoh-tokoh yang lainnya, Bapak Ketua DKM,
Bapak Dr. Anas Muhammad Sarja MM beserta seluruh jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Baitus Sa'adah. Tak lupa juga segenap panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentunya kami sangat mengapresiasi kepada para remaja masjid. Ya. Ini remaja masjid ini adalah merupakan kumpulan wadah dari berbagai ormas-ormas yang ada ini di sini. Ya. Ansornya juga adalah Ikatan Remaja Masjid Jami' Baitus Sa'adah. Termasuk ormas-ormas yang lain, semuanya adalah merupakan anggota dari Ikatan Remaja Masjid Jami' Baitus Sa'adah. Kami sangat mengapresiasi kepada para remaja masjid, juga para pemuda kadu yang terus tak lelahnya antusias pada setiap hari-hari besar Islam untuk menyemarakan hari-hari besar Islam di Masjid Jami' Baitus Sa'adah. Kita doakan semoga para remaja kita, para pemuda dan pemudi kita, Allah menjadikannya para pemuda-pemudi yang saleh dan salihah. Amin. Allah jadikan sebagai penerus untuk melanjutkan tonggak estafet religiusitas masyarakat kadu ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita sangat-sangat bangga. Ya. Dikarenakan di kadu ini banyak potensi, bukan hanya potensi yang kelasnya regional, ya, tapi nasional bahkan internasional. Tentunya saya sebagai orang tua merasa bangga karena anak-anak kita di kadu ini sudah menjadi waladun sabik padawan, waladun mahik. Para pemuda-pemuda yang sangat berpotensi di kadu ini, ya, insya Allah akan mampu melanjutkan tonggak estafet kebesaran Masjid Jami' Baitus Sa'adah ini khususnya, dan masyarakat kadu pada umumnya. Ya. Pak Lurah kita, ya, ini generasi muda tentunya setelah kita ya, Pak Idis. Ya. Pak Lurah kita bukan hanya sekedar kepala desa. Ya. Baru saja mendapatkan penghargaan sebagai pemuda terpopuler di Kabupaten Tangerang. Ya. Pak Lurah kita juga adalah sebagai ketua Ansor di Kabupaten Tangerang. Sehingga bukan hanya dikenal di masyarakat kadu ataupun di Kecamatan Juru, tapi juga dikenal oleh masyarakat Kabupaten Tangerang. Bahkan dia punya WAG Provinsi Banten, dikenal yang namanya Lurah Meong itu di Provinsi Banten. Alhamdulillah. Pak Dr. Fahmi ini, ya, anak kita ini bukan hanya di kelas kadu, bukan hanya di Provinsi Banten, ya, tapi dia juga adalah merupakan level nasional, di mana mahasiswanya bukan hanya di Banten, bukan hanya di Jawa Barat, tapi beliau juga menjadi dosen di Malaysia dan di Singapura. Alhamdulillah. Kiai Haji Urip Supriyadi, ya, Pak Dr. Anas Muhammad Sarja. Mereka ini adalah anak-anak kita yang menjadi tokoh di Kementerian Agama Kabupaten Tangerang. Sudah berapa wilayah yang dilewati oleh Kiai Haji Urip Supriyadi. Sekarang di
Paku Haji. Di kelas nasional dia adalah 5 besar di dalam musabaqah qiraatul kutub yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tangerang. Banyak potensi di kita ini. Saya tahu persis setidaknya 50% anak-anak muda kita pendidikannya S2 di Kadu ini. Oleh karena itu kita berharap anak-anak kita doakan menjadi waladun sabit, waladun mahik yang berguna untuk nusa, bangsa, negara dan umat Islam. Amin. Amin ya robbal alamin. Mubalik sudah datang? Hah? Izin Pak Dewan, saya mau duduk bongan can datang mubalik nah. Lain suku nangis error lina naon ya. Tuh Haji Umaliyah eta apal sorana eta geus moal salah. Ya. Aya nu can kasebut? Lain bisi punung Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah. Pada malam hari ini atas izin Allah ya. Kita semua dapat riung mungpulung. Tolong bukain kan. Kasepan sebelahnya kelmik. Ya. Kita dapat kumpul bersama. Ya. Di Masjid Jami' yang kita banggakan ini. Ya. Ya. Masjid yang merupakan peninggalan orang-orang tua kita. Yang insya Allah pahala i'tikaf kita malam hari ini bukan hanya untuk kita. Pahala ngaji kita pada malam hari ini bukan hanya untuk kita. Thalabul ilmi kita pada malam hari ini pahalanya bukan hanya untuk kita. Tapi akan sampai juga kepada orang tua kita. Karena ketika kita membangun masjid hari ini, maka walaupun kita sudah tidak ada, maka pahala masjid ini akan terus sampai pada kita. Ya. Oleh karena itu kita doakan, semoga para pendiri masjid ini Allah menempatkannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Bejaan mun mubalik geus datang oji. Abah bisi lila teuing. Sebab amplopna bedang geus di rapat nyaho lah. Kitu lain Haji Umaliyah. Ya. Tapi bukan itu masalahnya. Ya. Abah mengapresiasi pada kalian para pemuda 3 bulan keneh eta geus bebeja Pak Dewan. Abah wayahna tanggal 5 November ulah ka mana-mana. Gitu ya. Kenapa? Karena mubalik rerencanganana Pak DKM hanya bisa di tanggal tersebut. Insya Allah kita laksanakan maulidan. Sungguh kami sangat mengapresiasi dengan adab yang begitu luhur, ya. Karena kadangkala aya ngesaminggu ngesapoe deui teh datang bah isukan muludan cenah. Atupan nyaho sorangan keur usum mulud mah itu mana bae nu teu heula gitu ya. Gitu kan Badawan ya. Tapi alhamdulillah ya. Masyarakat kita, para pemuda kita sangat-sangat menghargai pada orang tua. Kata mereka kalau abah teu aya asa teu pararubuh cenah asa kurang berkah gitu. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi ya, memberikan penghargaan sepenuhnya kepada para remaja masjid, kepada DKM ya, yang terus memberikan penghargaan kepada guru-guru di Masjid Jami Baitus Sa'adah ini. Tentunya bukan hanya saya, dikarenakan di sini banyak para asatidz,
di sini banyak para guru, di sini banyak para mubaligh, di sini banyak para imam-imam masjid, di sini banyak para khotib-khotib Jumat dan lain sebagainya yang berpotensi. Puji syukur pada malam hari ini kita semua dapat kumpul di masjid ini. Peringatan Maulid yang selalu kita laksanakan pada tiap tahunnya di bulan Maulid tentunya bukan hanya sekedar untuk melanggengkan satu tradisi, ya. Bukan hanya sekedar untuk melanjutkan tradisi yang sudah membumi di Indonesia ini, ya. Tapi yang paling inti adalah untuk kembali menggali nilai-nilai spiritual yang terdapat di dalam diri pribadi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia dipuji oleh manusia itu biasa. Kalau makhluk dipuji oleh makhluk itu biasa. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memujinya bukan hanya manusia. Yang memujinya bukan hanya jin dan malaikat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memuji-muji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat luar biasa. Firman Allah, wa innaka la'ala hulukin azim. Sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Makanya kita laksanakan, kita peringati hari lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Seperti dikatakan oleh Syekh Jabal Maula di dalam kitabnya Muhammad Al-Kamil. Salah satunya adalah antatakhallaqa bi akhlaqin Nabi. Kita cinta Nabi untuk menolong agama Nabi. Kita cinta Nabi untuk beradab dengan adabnya Nabi. Kita cinta Nabi untuk berakhlak dengan akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih di zaman mutaakhir ini, kadangkala orang sudah mulai lupa pada ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita check up, makanya kita cas pada malam hari ini untuk mengingat-ingat Nabi kita Muhammad sallallahu lo ya Nabi. Terjadi di mana-mana. Obatnya tiada lain dan tiada bukan adalah cinta Nabi dan Al-Quranul. Cinta Nabi dan Al-Quranul. Cinta Nabi dan Al-Quran. Dan satu lagi, pastashirul Quran wa alzimul masajid. Kembali pada ajaran-ajaran Al-Quran. Sungguh kita sangat miris saat ini pada DKM.
Ya Pak Haji Jai, anak-anak kita lebih senang dengan handphonenya daripada dengan Al-Quranul. Ya, hudang hees muka handphone, arek hees nyekel handphone, balik sekolah nyekel handphone, wayah ngaji nyekel. Kapan dia belajar Al-Qurannya? Kapan anak-anak kita belajar hadis-hadis Nabi-Nya? Ya. Makanya kita adakan peringatan Maulid pada malam hari ini, bukan karena mengkultuskan Nabi kita, tapi mari kita gali kembali nilai-nilai spiritual yang terdapat di dalam diri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita jadikan masjid sebagai benteng kita. Kita jadikan masjid sebagai base camp kita. Ya. Masjid adalah Baitullah, rumahnya Allah. Ya. Kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan di antara kita melalui masjid. Ya. Jangan sampai nanti kita dengar, apalagi sekarang konstelasi politik sudah mulai berjalan. Ya. Ketika kita masuk masjid, ya, walaupun pilihannya berbeda, tapi hati kita sam, la ilaha il Muhammadur Rasulullah. Jangan sampai nanti masjid dia punya nama. Oi, masjid ini mah partai A, musola itu mah partai B, musola ini mah partai C. Tidak, masjid adalah baitun min buyutillah. Masjid adalah rumah Allah, miliknya mukminin, miliknya mukminat, miliknya orang-orang yang beriman pada Allah. Makanya Pak Sarja tadi bilang, masjidnya ker ganti baju, ker ganti kulit. Ya. Masjid adalah benteng kita. Ada permasalahan, kita musyawarahkan di masjid. Ya. Ada hal-hal di masyarakat, urusan agama ataupun apa, kita selesaikan di masjid. Ya. Kenapa? Dikarenakan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi mubalik datang can. Waduh, udah alhamdulillah. Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid ini bukan hanya sekedar tempat ritual, tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam berhubungan dengan Allah dengan sholatnya di masjid. Menerima wahyu juga Nabi di masjid. Menyampaikan wahyu kepada umatnya juga di masjid. Mengajar para sahabatnya di masjid. Mengajar santrinya Nabi juga di masjid. Mengajar para mahasiswanya Nabi juga di masjid. Jadi jadikan masjid sebagai tempat ibadah, baik yang sifatnya ritual ataupun sosial. Tapi sudah barang tentu dikondisikan. Ulah air pamalingan dibawa ke masjid, bawana ke balai desa eta mah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, keberadaan kita malam ini di majelis yang mulia ini, mari kita jadikan sebagai satu media, satu sarana untuk lebih mengimani Nabi dan Rasulnya, untuk menggali nilai-nilai spiritual
yang terdapat di dalam pribadi Rasulullah yang akan disampaikan nanti insya Allah oleh mubaligh kita. Kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jadikan masjid sebagai wadah kita untuk mempererat silaturahim, menjaga persatuan dan kesatuan kita. Beberapa bulan lagi ijtihadi masing-masing, silahkan pilihan berbeda, tapi persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah tetap kita jaga. Insya